Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Gita Pasha dengan NIM 2401702 Pendidikan Teknik Bangunan 4A dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait perhitungan metode amplop atau di sini saya sudah ada tabel koefisien momen plat dua arah beserta contohnya. Baik, pertama-tama kita akan melihat beberapa kasus dari mulai kasus 1 hingga kasus 6B. Nah, sebelum kita lanjut, kita ke penjelasan dulu apa itu LX dan LY ya teman-teman. Nah, untuk di bagian yang horizontal ini kita bilangnya LY, sedangkan untuk yang vertikal ini dinamakan LX. Kenapa? Karena metode amplop itu biasanya bisa diputarkan gitu secara dibalikan. Nah, jadi setiap kasus di sini menunjukkan kondisi tumpuan yang berbeda-beda sehingga distri momennya juga berbeda. Nah, pada gambar tabel di sini misalkan ada garis tebal seperti di kasus yang kedua ini, itu dinamakan garis rangkap yang menunjukkan sisi yang dijepit atau menerus. Sedangkan garis biasa pada jenis kayak misalkan di jenis kasus yang satu itu menunjukkan tumpuan yang sederhana. Kita bisa langsung bahas di jenis kasus yang pertama. Nah, jadi kasus yang pertama itu menunjukkan plat yang keempat sisinya ini ditumpu sederhana, tidak menerus, tidak memiliki garis yang tebal. Tapi kasus yang pertama ini biasanya tidak mampu menahan momen negatif. Nah, jadi momennya itu hanya terjadi di lapangan, tidak ada momen tumpuannya. Di sini di koefisiennya itu MTX dan MT-nya itu 0 atau kosong. Artinya MLX dan MLY-nya lebih besar atau cukup besar. Nah, biasanya plat jenis kasus yang pertama ini digunakan di rumah yang sederhana karena platnya hanya bertumpu pada balok, tidak kontinuitas atau menerus. Kita bahas yang kasus kedua. Nah, kasus kedua ini beda banget sama kasus yang pertama, di mana platnya itu semua sisinya itu menerus atau dijepit. Nah, plat yang seperti ini biasanya mampu menahan momen negatif pada tumpuan. Jadi, distribusi gayanya ini lebih merata. Nah, di sini MTX dan MTY-nya itu cukup besar. Sedangkan MLX dan MLY-nya lebih kecil dibandingkan kasus yang pertama ya. Nah, artinya sebagian momen dipindahkan ke tumpuan yang ada di setiap sisinya ini. Nah, biasanya plat jenis kasus yang kedua ini digunakan di gedung bertingkat atau struktur beton yang monolit. Keuntungannya menggunakan plat yang jenis kedua ini biasanya lendutannya lebih kecil, strukturnya lebih kaku, tapi kebutuhan tulangan lapangannya juga berkurang. Nah, kita masuk ke kasus 3. Jadi di kasus 3 ini setengahnya dari jenis kasus 1 dan 2. Jadi dua sisinya itu saling berlawanan seperti ini. Jadi dua sisi ini adalah menerus, sedangkan dua sisi yang di bawah itu sederhana. Biasanya distribusi momennya menjadi tidak seimbang. Jadi di sini MLX dan MT-nya lengkap. Jadi momen lapangannya dan momen tumpuannya juga ada, tapi nilainya
sama di kedua arah yang ini dan ini. Nah, biasanya plat jenis kasus yang ketiga ini digunakan di bangunan yang sambungannya itu sebagian, kayak plat koridor atau area di tepi-tepi gedung. Nah, karena bentuk penerusnya itu cuma sebagian, jadi arah yang menerus itu memiliki momen tumpuan yang lebih besar, sedangkan arah yang sederhana yang ini lebih dominan di lapangan. Nah, kita lanjut ke kasus yang keempat yang ini ya, 4A. Nah, kasus 4A ini memiliki dua sisi yang berbeda juga, tapi jadi satu sisinya ini menerus, sedangkan satu sisinya ini sederhana. Jadi bukan menerus ke sini, tapi antara satu dan satunya itu berbeda. Nah, akibatnya momen negatif itu cuma muncul di satu sisi tumpuannya. Distribusi momennya juga tidak merata. Nih, di sini terlihat kalau MTY-nya itu cukup besar, sedangkan arah-arah yang lainnya lebih dominan untuk di lapangan. Nah, plat ini biasanya digunakan di balkon, tepi bangunan, atau hanya sebagai plat tambahan. Kita langsung masuk ke kasus 4B yang ini ya teman-teman. Nah, kasus yang 4B itu hampir sama dengan kasus yang 4A. Bedanya, kalau misalkan yang 4A itu garis menerusnya itu ada di samping di sampingnya dibilang vertikal lah kalau dari gambar kita. Sedangkan yang 4B itu secara horizontalnya di gambarnya. Jadi distribusi momen arah X dan Y-nya berbanding terbalik dengan 4A. Jadi berubah. Nilai koefisiennya juga di tabelnya itu nanti berubah. Tapi prinsipnya sama dengan yang 4A. Jadi arah yang menerus memiliki tumpuan yang lebih besar. Bedanya kalau 4A lebih besarnya di sini, samping-samping, sedangkan kalau 4B di sini. Kita masuk ke yang 5A. Nah, kalau yang 5A ini dua sisi berdekatan menerus. Daerah sudutnya ini lebih kaku. Momen negatif muncul. Nah, kalau misalkan yang 4B, 4A itu ada di 2 ya, sedangkan yang 5A itu hanya ada satu tumpuan. Kalau di gambar ini tumpuannya ada di sebelah kiri. Jadi bebannya itu nanti sebelah kiri, sedangkan yang ini tuh hanya untuk di lapangan. Jadi biasanya kasus 5 ini jarang, hanya ada di sudut-sudut bangunan atau sambungan antar ruang. Gitu teman-teman. Untuk yang kasus yang 5B, yang ini distribusi biasanya kasus yang 5B itu ditemukan di plat tengah-tengah gedung. Sistem balok menerus. Jadi kasusnya hampir sama dengan yang 5A, cuma beda di penempatannya saja. Kalau yang 5A di samping, kalau yang 5B di bawah di gambarnya. Nah, kita lihat yang kasus 6 teman-teman. Kalau yang 6A ini menunjukkan 3 sisi yang menerus.
berterbalikan dengan yang 5A dan kalau 5B kan 3 sisi menerusnya itu 3 sisinya sederhana dan 1 sisinya menerus, sedangkan kalau 6A terbalik, 3 sisinya menerus dan 1 sisinya itu sederhana. Jadi biasanya strukturnya lebih kaku. Jadi momen tumpuannya itu lebih besar karena lebih banyak sisi menerus. Nah, nilai MTX dan MTY-nya juga pasti meningkat. Jadi momen lapangannya, MLX-nya justru yang turun. Nah, biasanya yang kasus 6A ini digunakan di plat dekat inti bangunan. Terus area-area yang terhubung dan memiliki banyak balok. Kita lanjut ke kasus 6B. Ini salah ya teman-teman, bukan 7B tapi 6B. Ini kasusnya hampir sama dengan yang 6A, cuma variasinya lain, 3 sisi menerusnya, dimana satu tumpuan sederhananya itu ada di samping, bukan di bagian vertikalnya ini. Horizontalnya ini. Nah, distribusi momen arah X dan Y-nya beda. Nilai koefisiennya juga berubah, tapi prinsipnya tetap sama dengan yang 6A. Jadi pada dasarnya, kasus-kasus yang ada di tabel ini menunjukkan kondisi tumpuan plat yang berbeda-beda. Semakin banyak sisi yang dijepit, seperti kasus 2 ini, jadi tumpuannya akan semakin besar. Sedangkan momen lapangannya semakin kecil dan lendutan plat menjadi lebih kecil. Sedangkan kalau platnya sederhana, jadi momennya lebih banyak di lapangan dan lendutannya juga bisa lebih besar. Mungkin kita akan masuk ke contoh Oke, misalkan kita sudah masuk ke contoh. Nah, karena sekarang sudah ada Excel, jadi contoh perhitungannya itu bisa menggunakan Excel yang sudah dimodifikasi. Nah, misalkan kita sediakan data masukan, misalkan plat lantai B2. Nah, di sini data perencanaannya yaitu mutu betonnya itu 20 MPa, sedangkan mutu baja tulangannya atau FY-nya itu 400 MPa. Nah, ada faktor reduksi 0,8 dan 0,85, sedangkan modulus elastisitas baja S-nya adalah 200.000 MPa. Nah, tebal platnya ini karena menggunakan satuan mili, jadi harusnya 100 mm yang ini tebal platnya. Sedangkan untuk degging atau selimut beton itu 20 mm. Nah, untuk arah bentang yang pendeknya atau LX-nya itu ada di 4,5 meter dan arah panjang atau LY-nya di sini bentang terpanjangnya itu ada di angka 5 meter. Nah, maka perbandingan bentangnya ini adalah 5 dibagi 4,5. Jadi hasilnya 1,11. Nah, karena nilai LY per LX-nya adalah 1,11, maka plat ini termasuk plat 2 arah. Nah,
Selanjutnya kita penetapan kasus. Nah, pada bagian tengah ini ada penetapan kasus. Nah, kita bisa ubah-ubah sebenarnya, misalkan mau diganti jadi 1. Nah, ini tuh nanti masuk ke kasus yang 6B. Kita pakai yang tadi dulu ya, misalkan. Jadi, kalau misalkan yang menerusnya itu ada di sini dan di sini, sedangkan ini adalah tumpuannya sederhana, maka itu kita masuk ke kasus yang 4B. Jadi, satu arah plat yang menerus, sedangkan yang ininya itu sederhana. Kita masuk ke perhitungan tulangannya. Misalkan koefisien arah LX-nya itu ada di angka 36,85, sedangkan koefisien arah LY-nya ada di 21,8, dan koefisien tumpuan yang atau TX-nya itu ada 72,85. Koefisien tumpuannya yang TY adalah 0, koefisien tambahannya tumpuan TY, TIX juga 0 atau kosong. Sedangkan arah Y atau TY itu ada di angka 10,9. Nah, koefisien-koefisien ini bisa digunakan untuk menghitung momen platnya. Nah, untuk momennya ini biasanya menggunakan rumus yang M sama dengan 0,001 dikali WU dikali LX kuadrat dan koefisiennya. Nah, kayak gitu. Nah, misalkan beban terfaktornya itu WU-nya itu 8,362. Nah, jadi momen lapangan arah X atau misalkan MLX-nya itu ada di angka 6,239 atau 6,24 jika dibulatkan. Sedangkan momen arah lapangan Y-nya atau MLY-nya itu ada di angka 3,69. Nah, kalau misalkan MTX-nya itu ada di angka 12,335727, sedangkan MTY-nya itu ada di angka 0 karena tidak menerus, maka momen tumpuan arah Y-nya itu nggak ada, teman-teman. Nah, misalkan kita langsung masuk ke perhitungan tulangan. Dihitunglah kebutuhan luas tulangan atau AS arah MLX itu membutuhkan sekitar 268 mm kuadrat, sedangkan arah LY membutuhkan AS sekitar 176 mm kuadrat, dan arah TX membutuhkan AS sekitar 547 mm kuadrat. Ini dalam, sedangkan seperti biasa yang TY dan TX-nya itu 0. Kemudian kita akan masuk ke pemilihan diameter tulangan. Nah, ini tuh dihasilkan dari yang jadi misalkan jarak pemasangan tulangan arah X-nya itu ada di diameter 8, 175. Sedangkan di arah Y-nya yang ini ada di angka diameter 8, 250. Jadi yang tulangan diameter 8 itu dipasang dengan dipasang dengan jarak tertentu, jadi sesuai kebutuhan dari momennya. Jadi semakin besar momen, maka jarak
si tulangannya juga pasti semakin rapat atau semakin dekat. Nah, kita masuk ke kontrol penulangan. Sorry, ini harusnya kita masuk ke kontrol yang ini ya. Nah, kalau di bagian kontrol itu dilakukan pengecekan apakah tulangannya itu bisa aman terhadap momen rencana. Jadi yang dicek adalah kapasitas nominal, momen ultimate, dan syarat minimum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.